Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tahun ke-10 kenabian merupakan tahun terkelam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tahun di mana beliau kehilangan istri yang sangat ia cintai, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ibarat menteri beliau yang jujur dalam Islam. Beliau membawa seluruh persoalannya kepada Khadijah, orang yang pertama kali mempercayai beliau, mendukung beliau, menghibur beliau dalam mengemban amanah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian pada tahun yang sama Allah uji dengan wafatnya Abu Thalib, orang yang selama ini menjadi alasan keamanan Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam di kota Makkah. Orang yang mendukung kedudukan beliau dari gangguan-gangguan kaum yang tidak menyukainya, pemelihara dalam segala urusan beliau. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy dengan luasa mengganggu Rasulullah SAW. Dalam kesedihan mendalam itu, pada tahun yang sama terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini terjadi karena sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hambanya yang sedang berduka dengan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian pergi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pula Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Bermula pada suatu malam ketika Rasulullah tertidur di Hajar Aswad, datang malaikat Jibril alaihissalam membangunkan beliau. Rasulullah terduduk, kemudian tidak melihat apa-apa dan beliau kembali tidur. Hingga yang ketiga kalinya ketika beliau terbangun, Jibril kemudian menuntun Rasulullah ke pintu masjid dan di situ dapat Buraq, kendaraan yang ditumpangi Rasulullah dalam perjalanannya pada malam itu. Pada mulanya Buraq tak bersikap jinak ketika hendak dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian Jibril berkata padanya, "Kenapa engkau tidak malu atas apa yang engkau perbuat, wahai Buraq? Demi Allah engkau tidak pernah dinaiki hamba Allah sebelum Muhammad yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad." Buraq pun kemudian merasa malu dan dia pun bersikap jinak. Ketika sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dalam kumpulan para nabi. Kemudian beliau memimpin sholat. Setelahnya Jibril alaihissalam mengajak Rasulullah untuk pergi ke hadapan Allah di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya Rasulullah bertemu dengan para malaikat, para nabi-nabi yang mulia, diperlihatkan kepada surga dan neraka, kemudian menerima perintah sholat 50 waktu. Yang kemudian ketika beliau hendak kembali dan bertemu dengan Nabi Musa, di mana Musa menyarankan beliau untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah menjadikan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam untuk umat Muhammad SAW. Ketika Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi, beliau menjawab, "Aku telah kembali menghadap Tuhanku dan memintanya, hingga kemudian aku merasa malu kepadanya. Aku tidak akan mengerjakan permintaan ini." Menurut riwayat, jika salah seorang mengerjakan sholat 5 waktu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan pahala setara dengan sholat 50 waktu. Sekembalinya dari perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menceritakan perihal tersebut kepada orang-orang Quraisy, baik dari golongan muslim maupun kafir. Tidak sedikit daripada golongan muslim yang mendengar apa yang Rasulullah ceritakan, mereka menjadi murtad karena tidak percaya. Kemudian berita tersebut datang kepada Abu Bakar bin Abu Quhafah, yang kemudian mengatakan, "Demi Allah, jika itu yang ia katakan, sesungguhnya ia berkata benar. Apa yang aneh bagi kalian? Demi Allah, sesungguhnya ia berkata padaku bahwa ceritanya tersebut datang kembali dari langit ke bumi dalam waktu sesaat, pada waktu malam ataupun siang, dan aku mempercayainya. Inilah puncak keherangan kalian." Setelah itu Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan perihal tersebut dan meminta Rasulullah menceritakan ciri-ciri Baitul Maqdis karena ia pernah pergi ke sana. Satu persatu ciri-ciri Rasulullah sebutkan dan tiap yang beliau sebutkan Abu Bakar membenarkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Engkau wahai Abu Bakar adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan." Sejak itulah ia digelari As-Siddiq. Keimanan seseorang seringkali diuji melebihi kemampuan logika manusia dalam berpikir, karena sungguh itu adalah salah satu daripada ujian keimanan tersebut. Dan Allah ingin melihat mana di antara hamba-hambanya tersebut yang benar-benar meyakini atas kuasanya dan kebesarannya atas hidup kita di dunia ini. Dan selalu ingat bahwa tingkat keimanan seseorang akan selalu berbanding lurus dengan ujian yang Allah berikan. Akan tetapi bahwasanya Allah tidak akan membanding seorang di luar batas kemampuannya. Wallahu a'lam.